Saya tukang kredit sudah hampir 20 tahun, sekarang bangkrut, minus banyak utang. Gimana ya solusinya? Pusing dengan yang saya alami ini. Ke teman-teman yang terlilit usaha kredit ya teman-teman, silakan simak supaya kalian tidak terlilit ya teman-teman. Silakan kalian simak, silakan kalian share, silakan kalian follow dulu atau kalian subscribe dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel video saya, masih bersama dengan Mas Purwo. Nah, pada kesempatan kali ini masih kita menjawab pertanyaan teman kita seputar usaha kredit. Nah, ini kreditnya macet ya teman-teman. Solusinya gimana Bang gitu? Saya tukang kredit sudah hampir 20 tahun. Sekarang bangkrut, minus banyak utang. Gimana solusinya? Pusing dengan yang saya alami. Ini disclaimer dulu, ini patut diperjuangkan, patut dicoba. Saya tidak menjamin berhasil, tapi saya ngasih solusi ya teman-teman. Silahkan kalian simak sampai habis. Ini yang terutama yang nanya nih. Yang pertama ya teman-teman, kalau kalian pengen bangkit lagi, ini yang pertama, simak. Yang pertama, rinci hutang buat kesepakatan baru. Maksudnya, hutang kalian itu kalian rinci ya teman-teman. Kalian kan sudah terlilit hutang. Kalian rinci dan buat kesepakatan baru. Misalkan kalian sanggupnya nyicil berapa, pokoknya saya berinisiatif membayar, tapi dengan cara kesepakatan baru. Saya maunya mencicil kuatnya sekian. Mesti yang insya Allah ya teman-teman, yang biasanya kalian hutangi atau kalian berhutang ke mereka itu, kalian biasanya tuh paham ya teman-teman, asal kita itu niat membayar dengan tulus hati, ada kesepakatan ya teman-teman, ada keniatan kita untuk membayar, biasanya itu mereka juga mengerti ya teman-teman, daripada nggak bayar sama sekali kan mereka juga resiko juga. Kemudian yang kedua ya teman-teman, nah tentu kemudian yang kedua itu inventaris nasabah yang lancar, fokus penjualan ke nasabah yang lancar. Nah, ini kalian inventarisasi ya teman-teman, mana-mana tidak membayar atau mana-mana nasabah yang lancar. Nah, kalau misalkan nasabah-nasabah yang nggak bayar itu teman-teman, kalian kesampingan dulu, kalian fokus dulu ke nasabah yang lancar pembayarannya. Nah, kalian inventaris, kalian catat dulu itu sampai detail yang lancar-lancar itu ya teman-teman. Nah, itu mau fokuskan kalian penjualannya ke nasabah atau ke customer kalian itu yang lancar penjualannya. Kalau kemudian dan juga tambahan fokus penagihan ya teman-teman, sambil menagih itu ke nasabah-nasabah yang macet seperti itu. Nah, jadi selain kalian jualnya ke nasabah yang lancar, kalian sudah ada listnya, kemudian kalian fokus juga bikin list untuk penagihan nasabah-nasabah yang macet. Usahakan nagih gigih terus ya teman-teman. Kemudian selanjutnya yang ketiga adalah perbaiki pembukuan dan usahakan pengeluaran tidak lebih besar daripada untung kalian ya teman-teman. Pokoknya kalian kalau pengen bangkit ya kalian niat ya teman-teman, jangan kalian foya-foya aja dengan hasil yang minim seperti itu. Pokoknya kalian setelah kalian dikurangi mencicil ya teman-teman, untung kalian itu terus buat keperluan sehari-hari, pokoknya kalian press aja ya teman-teman. Ya itu untuk bangkit ya memang sulit ya teman-teman, tapi itu kalian press dulu. Pengeluaran itu usahakan untung kalian itu masih ada lebihnya ya teman-teman. Kalau untuk keseharian pokoknya kalian press aja ya teman-teman. Soalnya kalau kalian nggak press, kalau kalian foya-foya ya nggak akan bangkit. Nah, seperti itu. Kemudian yang keempat adalah fokus perputaran modal cepat, konsisten, dan yang terakhir ini nanti ya yang terakhir kita rahasianya di akhir ya teman-teman. Nah, fokus kalian perputaran modal cepat. Misalkan kalian awalnya kredit bulanan seperti saya. Nah, itu kalian fokuskan perputaran modal cepat itu temponya nggak usah lama-lama, paling lama pokoknya 6 bulan, pokoknya 3 bulan, 4 bulan, sampai 6 bulan gitu aja ya teman-teman. Kalau bisa mingguan, jadi mingguan itu perputaran modal cepat ya teman-teman. Kita bisa untung lagi mingguan itu, misalnya modal kita cepat, nggak usah harus nunggu yang bulanan atau yang 6 bulan atau 8 bulan, 9 bulan, itu nggak usah. Pokoknya perputaran modal cepat, fokus di situ aja ya teman-teman. Jadi semakin modal kita semakin cepat, jadi untung kita semakin banyak seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah jangan lupa berdoa ya teman-teman. Karena doa, usaha tanpa doa itu nggak ada ruhnya ya teman-teman. Jadi kalian jangan, mungkin ya kalian tuh lupa berdoa seperti itu. Jadi usaha kalian bisa kolaps seperti itu ya teman-teman. Kemudian selain kalian berdoa adalah jangan lupa menyisihkan sebagian harta kalian itu untuk beramal ya teman-teman. Sisihkan ya teman-teman, itu membuat barokah usaha kita yang tadinya agak seret misalnya lancar. Dan jangan lupa menyisihkan sebagian harta kalian untuk sedekah ya teman-teman. Insya Allah itu kalian akan bangkit lagi seperti itu. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kalian yang sedang mau bangkit dari usaha kalian. Demikian kurang lebihnya, saya mohon maaf, saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.